Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 1 Oktober 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini si Tony datang ke rumahnya si Kevin untuk meminta upah karena dia sudah melaksanakan tugasnya. Si Kevin udah mengganggu Dewa dan Nana. Terlihat si Tony bukannya dikasih uang sama si Kevin, malah si Kevin dia suruh mencari di mana yang suka ada dagangan susu macan. Lalu si Tony juga mengasih tahu dan dia juga berangkat ke suatu tempat di mana yang suka ada susu macan. Pas sampai ke tempat itu, dia bukannya dikasih susu macan, tapi dia malah dimarahin oleh yang punya susu macan itu. Bukan, ini susu macan saya ini bukan untuk dijual, tapi untuk anak istri saya. Kamu harus pergi dari sini, saya tidak akan ngasih kepada kamu, kata yang punya susu macan itu. Lalu premannya juga dia mengusir si Tony sama si Kevin. Si Kevin sama si Tony tidak bisa bertindak, dia juga langsung pergi dari tempat itu. Terlihat di sisi lain di sini di rumahnya Bu Farah. Bu Farah sudah sampai ke rumah, sudah mencari kucingnya Bapak Tito. Dia juga pada pergi ke kamar masing-masing. Si Dewi juga dia pergi ke kamarnya. Lalu di sisi lain di sini Dewa yang sudah ke kamarnya, tiba-tiba bokongnya Nana dia sakit. Dewa juga memijitin bokongnya Nana dan Nana juga sampai tertidur. Pas Nana dan Dewa sudah tertidur di sini lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, tiba-tiba datanglah si Nurul Tunjung, si perempuan gatal. Dasar sudah gatal perempuan si Dewi, dia masuk ke kamar Dewa. Dewa juga pas dia bangun melihat ada Dewi udah ada di kamarnya dan udah ada di depan dia. Dewa juga ngomong dalam batinnya, benar-benar perempuan ini nekat masuk ke kamar saya, udah gila perempuan ini, kata batinnya Dewa. Dewa pas mau bangun tiba-tiba dibekap mulutnya Dewa sama si Dewi. Kebalik sekarang di sini malah perempuan yang membekap lelaki. Lalu si Dewi juga dia melihatin surat mesum yang palsu sama Dewa. Dewa juga singkat cerita dia mengikuti apa yang disuruh oleh si Dewi keluar. Pas sampai di tengah rumah, dalam batinnya Dewa ngomong, jangan-jangan saya mau dibawa ke kamar dia. Kalau saya dibawa ke kamar dia, saya menikmati daripada masuk ke kamar berdua sama dia, kata batinnya Dewa. Tapi bukan dibawa ke kamar, Dewa malah dibawa ke tempat lain, yaitu ke taman di belakang vilanya Pak Tito. Lalu di sini si Nurul Tunjung si Dewi juga dia ngomong kepada Dewa, ini dinner untuk kita berdua karena kemarin kamu tidak datang, kata si Dewi kepada Dewa. Singkat cerita di sini Dewa juga dia duduk di tempat yang sudah disediain oleh si Dewi dan Dewa juga ngomong kepada si Dewi, apa-apaan ini kamu, kata Dewa kepada Dewi. Lalu di sini Dewi, saya minta waktu kamu 1 jam apa 2 jam, kata si Dewi kepada Dewa. Dia tidak sadar bahwa di belakang Nana bangun tidur, dia juga melihatin dirinya lagi mesra-mesraan. Di sini dia juga masih ngobrol, padahal di belakang Nana bangun tidur dia juga melihatin si Dewa dan si Dewi yang bilang kepada Dewa yaitu bilang sayang. Lalu Nana juga sangat kaget dan dia juga sangat geram kepada si Dewi. Lalu Nana juga menghampiri mendekati mereka yang lagi duduk lagi si Dewi, dia mohon-mohon kepada si Dewa, sudah tergila-gila sama si Dewa. Lalu Nana dia manggil Dewa, Mas Dewa lagi apa Mas Dewa di sini, kata Nana kepada Dewa. Pas Nana ngomong kayak gitu, Dewa sama si Nurul Tunjung si Dewi dia sangat kaget dan Dewa juga sangat melotot. Itu suara Nana di belakang, jangan-jangan Nana sudah mendengarkan dari tadi dari di belakang, kata batinnya Dewa. Si Nurul Tunjung si Dewi juga dia sangat kaget dan terkejut melihat Nana sudah ada di belakang Dewa. Besar kemungkinan di sini rahasia besarnya si Nurul Tunjung si Dewi juga, kebusukan si Dewi juga akan segera terungkap oleh Nana sendiri. Dia juga dalam batinnya dia akan pergi dari tempat itu sebelum diusir sama Nana. Lalu keesok harinya Nana dia masih mencari lagi kucingnya Pak Tito. Pas dia jalan karena dia nggak berjalan sama Dewa, dia bisa sendiri. Tiba-tiba perutnya dia
sakit, dan juniornya reaksi lagi. Lalu Nana juga ngomong sendiri, saya harus kuat sampai ke rumah, kata Nana. Lalu di sisi lain si Nurus Tunyung, si Dewi, dia menangkap Dewa karena Dewa menyusul istrinya, ditangkap sama dipeluk sama si Dewi. Dasar perempuan sudah tidak punya etikat, dia juga mengejar-ngejar lelaki orang. Dia Dewa juga di sini sudah berusaha dia setengah pola untuk melepaskan pelukannya dia. Gak tahu di sisi lain lagi-lagi Nana melihat di mereka yang lagi si Dewi lagi memeluk Dewa. Dia tambah geram Nana juga kepada Dewa. Singkat cerita sampailah ke rumah ke villa itu. Lalu singkat cerita di sini Dewa sama Nana sampailah ke villa dan Dewa juga ngomong sama Nana. Nah, saya ada yang mau dibicarakan sama kamu penting. Ini kata Dewa kepada Nana. Saya akan jujur kepada kamu, saya tidak mau lama-lama memegang rahasia ini. Saya tidak tahan, kata kata Dewa kepada Nana. Lalu Nana juga ngomong, rahasia apa lagi mas? Coba bilang kepada saya sekarang, kata Nana kepada Dewa. Lalu terlihat di sisi lain di sini di rumah sakit si Priska yang sudah kecelakaan waktu priwet. Di sini masih belum keadaannya masih keadaan koma, belum sadar-sadar. Lalu Neratu juga dia cemas kepada si Priska, dia juga dalam batinnya ngomong, bagaimana kalau si Priska ini hilang ingatan apa amnesia? Saya jadi cemas melihat keadaan si Priska, kata batinnya Neratu. Terlihat di sisi lain Pasha yang mudah menolong Lula. Lula juga mau diantar sama Pasha, dia tidak mau, malah dia mau naik taksi. Pasha juga langsung pergi ke butik di mana si Hendrik berada. Pas ke sana Pasha dia melihat si Hendrik lagi santai-santai, lagi mesra-mesra sama pacarnya. Pasha juga langsung menghajar si Hendrik. Si Hendrik juga sampai dibikin babak belur oleh Pasha. Lalu Pasha juga dia ngomong kepada Hendrik, kamu enak-enakan di sini sama pacar kamu. Lula hampir-hampiran celaka, sambil Pasha menunjuk-nunjuk kepada hidungnya si Hendrik. Di sini pacarnya si Hendrik juga yang punya butik yang berusaha memisah Pasha, tapi Pasha dengan geram kepada si Hendrik. Dan si Hendriknya juga dia malah melawan, dia juga matanya sampai bolotot, sampai mau jatuh kepada Pasha. Kayak iya aja dia mau melawan Pasha. Lalu Pasha juga dia karena melihat matanya si Hendrik yang bolotot yang mau jatuh, dia juga emosi lagi, dia mau menghajar mukanya si Hendrik. Tapi dengan sigap pacarnya si Hendrik dia menyetop Pasha. Besar kemungkinan di sini untuk episode selanjutnya si Dewi juga akan segera terbongkar kebusukannya oleh Nana, karena Dewa juga akan terus terang kepada Nana. Lalu si Priska juga masih keadaan dalam koma di rumah sakit. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 1 Oktober 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelor, karena Mimin sudah nggak mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.